Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum kita bersama mengikuti ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa warta untuk kita bersama. Warta Gereja Minggu tanggal 22 November tahun 2020. Yang pertama, hari ulang tahun warga jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada 1. Saudari Dwi Putri Ayuningrum tanggal 23 dari Pepantan Banyu Biru. Yang kedua, Ibu Lis Supriyanti Ningsih berulang tahun tanggal 25 juga dari Banyu Biru. Yang ketiga, Ibu Nugraini Supriyati berulang tahun tanggal 28 dari kelompok 3. Warta selanjutnya, warta kedua, diskon peringatan. Pada hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020, bertempat di Gedung GKJ Ambarawa, Jalan MGR Sugio Pranoto nomor 1, akan dilaksanakan diskon peringatan 3 tahun dipanggilnya Ibu Sri Sumarah pada pukul 18 atau jam 6 sore. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari semua warga jemaat. Selanjutnya, warta ketiga, rapat pembahasan RAPBG. Rapat pembahasan RAPBG dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 November tahun 2020, bertempat di Gedung GKJ Ambarawa, dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Mohon kehadiran dari Bendahara Induk dan Pepantan, dan juga mohon dukungan doa dari semua warga jemaat. Selanjutnya, masa Advent dan Natal tahun 2020. Pada kebaktian hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020 akan dimulai masa Advent dan Natal di tahun ini. Dan masa Advent dan Natal akan berakhir pada kebaktian hari Minggu Baptisan Yesus pada tanggal 17 Januari tahun 2021. Mohon perhatian dan dukungan dari semua warga jemaat. Selanjutnya, pelayanan perjamuan kudus reguler yang keempat. Pada ibadah hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 akan dilayankan perjamuan kudus reguler keempat di Ambarawa pagi dan sore. Sedangkan untuk Pepantan Banyu Biru dilaksanakan tanggal 13 Desember tahun 2020. Mohon perhatian, dukungan, serta kesiapan dari seluruh warga jemaat. Demikian warta gereja pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini.
Ibadah hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020 dengan tema Kristus Raja yang Adil dan Peduli. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 bait 1. Tuhanku Yesus. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, ibadah di Minggu Kristus Raja ini kita awali dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita ungkapkan rasa syukur kita melalui pujian Kidung Jemaat 19 bait yang ketiga. Indah terang surya. Indah terang surya, indah sinar bulan. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan kita bersama akan mendengarkan pembacaan dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ketika kita membaca hukum kasih ini, kita belum dapat melaksanakan. Kita setiap hari mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini kita bersama mengakui segala ketidakmampuan kita menyesalinya seraya kita menyanyikan nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat nomor 27 bait 1, meski tak layak diriku.
Pada setiap kita yang mau mengakui segala dosa-dosa kita, Tuhan memberikan anugerah-Nya kepada kita. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 24. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16, dilanjutkan ayat 20 sampai 24. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa yang mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka, dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Pada setiap kita juga diberikan petunjuk agar supaya dapat melakukan kehidupan kita yang baru. Adapun petunjuk hidup baru bagi kita bersama pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya
sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian Bapak Ibu, berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita bersama. Mari kita sanggupi, seraya kita bangkit berdiri, dan kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 381, bait 1, Yang Maha Kasih. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita menunjukkan tanda rasa syukur kita atas kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita dimampukan oleh Tuhan, sehingga kita bisa mencukupi setiap kebutuhan kita sehari-hari. Sebagai ayat pengantar di dalam kita mengumpulkan persembahan, terambil dari Mazmur 100 sebagai landasan kita untuk memberikan persembahan. Yang demikian firman dari Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya, dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita iringi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang punya hati yang dipuji tiap orang di dunia. Kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, dikarenakan Tuhan mengasihi kami,
menuntun kami, mendampingi kami di dalam kami, menjalani kehidupan kami ini untuk mencukupi setiap kebutuhan kami sehari-hari. Tentu ini merupakan karena berkat Tuhan semata, sehingga hingga saat ini kami merasa cukup. Dan sebagai tanda kami melayani Tuhan, dan juga sebagai tanda kami untuk melayani sesama kami, pada saat ini kami mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini Tuhan berkenan untuk memberkatinya sehingga berguna, bermanfaat bagi pelayanan gereja kami ini. Kami menyerahkan kepada setiap personalia yang mengelolanya, juga Tuhan bisa memakainya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Sebentar kami juga akan menerima firman Tuhan. Mampukan kami, upayakan kami, sehingga kami bisa menerimanya dengan sebaik-baiknya, dan hikmat Tuhan bisa kami tangkap, bisa kami rasa-rasakan, dan selanjutnya bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat milik Kristus, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku."
Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di Minggu Kristus Raja ini kita dihadapkan pada tema atau judul Kristus Raja yang adil dan peduli. Jadi ada dua aspek yang akan kita perhatikan, hal keadilan dan kepedulian dari Kristus sebagai Raja. Bapak Ibu yang terkasih, Pilkada serentak di tahun 2020 ini nanti akan dilakukan tanggal 9 Desember. Jadi masih kira-kira 2-3 minggu lagi. Nah, sementara itu memori kita, bayangan kita tentang Pilpres 2019 atau Pilpres yang terjadi di Amerika antara Trump dan Biden masih terekam kuat dalam benak kita. Di tahun 2019 kita melihat suatu pertempuran yang hebat antara kubu 01 dan 02. Demikian juga pertempuran Trump dan Biden kemarin. Jadi menjadi tontonan yang menarik bagaimana, ya bisa saya katakan tidak sekedar menarik, tapi juga menegangkan. Jadi semua yang kita lihat itu adalah merupakan upaya bagaimana manusia merebut kekuasaan untuk mendapatkan dukungan, mendapatkan pilihan mayoritas dari rakyat, dan supaya bisa memerintah dan memimpin. Memerintah dan memimpin tentunya untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Meski dalam praktek tidak banyak pemimpin yang terpilih sungguh-sungguh memperhatikan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Ya, biasanya lebih banyak orientasinya yang penting berkuasa, yang penting memerintah. Sehingga tidak jarang kita mendapati semacam selorohan kalau sudah jadi lupa pada janji kampanyenya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini minggu terakhir dari kalender gerejawi. Bahkan ini menjadi puncak, minggu puncak. Minggu Kristus Raja. Jadi sebagai puncak kalender, minggu berikutnya kita sudah masuk tahun B, bacaannya berfokus pada Injil Lukas. Jadi sebagai puncak kalender, itu juga sekaligus menjadi puncak pengakuan gereja tentang kedaulatan dan kekuasaan Kristus. Jadi kita percaya kalau Kristus saat ini sudah menjadi Raja baik di surga maupun di bumi. Nah, berbeda dengan sifat kerajaan duniawi, sifat kerajaan atau pemerintahan Kristus ini oleh teolog Thomas Oord diistilahkan sebagai pemerintahan atau kekuatan cinta yang tak terkendali. Jadi ada istilah kalau kita bicara Kristus Raja itu jangan berpikir tentang kekuasaan dengan segala privilege-nya, tidak. Tapi justru kalau bicara tentang Kristus Raja, di situ pemerintahan cinta kasih yang diluberkan. Pemerintahan cinta kasih yang tak terbendung. Jadi pemerintahan yang mengasihi tanpa kendali. Ini menurut teolog Thomas Oord. Dan karena seperti itu, saudara kasih, kita
bisa meresponnya ya dengan sikap ajrih asih, dengan tunduk, hormat dan cinta. Karena kerajaan Kristus adalah suatu pemerintahan atau kekuatan cinta kasih, itu diceritakan kekuatan atau pemerintahan yang menyembuhkan, pemerintahan atau kekuatan yang memulihkan. Dan itu tentu harus kita respon dengan pilihan bebas kita. Jadi semangatnya pemerintahan Kristus adalah pemerintahan yang mendatangkan penyembuhan. Nah, bagaimana respon kita? Di sini pilihan bebas kita. Pemerintahan cinta kasih Kristus itu ditujukan untuk keutuhan, untuk penyembuhan, tidak dilakukan dengan paksaan, tidak dilakukan dengan intimidasi, tidak dilakukan dengan represi atau dominasi. Nah, di sini menjadi lubang atau tebing terjal, ya, tebing godaan bagi kita. Karena orang Kristen tidak pernah dipaksa untuk mengikuti pemerintahan Kristus yang mengasihi tadi. Tidak ada unsur intimidasi dan represinya. Jadi Kristus memerintah dengan kebijaksanaan dan dengan kasih-Nya, sehingga orang percaya diharapkan menerima itu tanpa ada rasa terancam atau terintimidasi, dan meresponnya dengan cinta pula. Jadi karena yang dikerjakan adalah pemerintahan cinta kasih, maka ini ada bahaya kita tidak meresponnya, karena tidak ada tekanan, tidak ada dominasi. Di agama Kristen tidak ada upaya menakut-nakuti, tidak ada. Tidak ada upaya intimidasi, tidak ada upaya paksaan. Yang diundang adalah respon kasih, ketulusan dan keikhlasan untuk menjawab kasih tadi dengan cinta pula. Jadi karena pemerintahan Kristus itu akan membawa kepada keadilan, kepada pemulihan, maka itu juga akan menjadi pengalaman hidup sehari-hari kita. Artinya apa? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga bisa menjadi bagian dari Allah dalam mewujudkan pemerintahannya di bumi. Artinya apa? Melalui apa yang kita pilih, apa yang kita kerjakan, Allah bisa melimpah ruahkan keadilan, Allah bisa melimpah ruahkan kebaikan, kesejahteraan, dan rekonsiliasi. Dan itu nyata dalam bacaan-bacaan leksionari kita di Minggu Kristus Raja. Jadi bacaan leksionari di Minggu Kristus Raja ini tidak digambarkan kerajaan atau pemerintahan Kristus itu sebagai raja yang bertahta dengan segala kekuasaan, tidak. Tetapi metafor yang dominan, gambaran yang dominan adalah metafor gembala. Mari kita lihat dalam bacaan Yeskiel. Jadi kitab Yeskiel ini berbicara tentang upaya penyelamatan ilahi bagi bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan. Jadi diceritakan Tuhan sendiri yang punya inisiatif yang akan mengembalikan dan memulangkan orang-orang Israel. Allah sendiri akan memulihkan yang terhilang, yang hancur. Jadi Yeskiel ini mau mengatakan pemulihan nasional sebagai bangsa Israel yang dibuang, pemulihan pribadi itu hanya dimungkinkan karena belas kasih Allah semata. Tetapi belas kasih Allah tetap belas kasih yang memihak. Jadi belas kasih memang seiring dengan keadilan. Tetapi belas kasih tetap berbeda dengan keadilan. Jadi belas kasih Allah itu sebenarnya mau merangkul semua orang tanpa terkecuali.
Belas kasih Allah itu ingin menyelamatkan semua orang. Tetapi mereka yang mengambil untung, yang melakukan pembiaran terhadap ketidakadilan, akan dihukum. Akan dibawa, dihakimi, sebagai upaya terjadinya rekonsiliasi. Jadi mustahil terjadi rekonsiliasi apabila yang ikut ambil bagian dalam ketidakadilan atau pembiaran, itu dibiarkan begitu saja. Jadi Yeskiel mengatakan pembiaran atau mengambil untung dari adanya ketidakadilan itu adalah sebuah kejahatan dan itu harus ditindak. Sekali lagi, Tuhan ingin memulihkan semua yang terhilang. Tuhan ingin menyembuhkan semua domba yang teraniaya. Tuhan akan membawa rekonsiliasi. Tetapi seraya itu Tuhan juga akan menghakimi, menghukum domba yang gemuk, domba yang tambun, domba yang karena ukurannya mendominasi domba yang lain. Jadi posisi domba yang gemuk diceritakan oleh Yeskiel mendesak-desak dan menanduk-nanduk domba yang kurus. Jadi dengan cara seperti itu Allah membuat keutuhan komunitas. Ketidakadilan, penindasan ditiadakan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, gembala tidak hanya fokus pada yang terhilang, gembala tidak hanya fokus pada yang rentan, yang sakit dan kelaparan. Gembala tidak hanya mengambil bagian dalam rasa sakit domba yang kesakitan, tetapi gembala juga mengambil tindakan atas kelalaian dari domba-domba yang gemuk, yang tambun, yang berkontribusi pada kesengsaraan mereka yang rentan. Ini suatu perspektif yang baik tentang pemerintahan Kristus. Jadi Kristus tidak hanya peduli pada yang sakit, tapi yang berkontribusi pada yang sakit diluruskan. Supaya bisa hidup bersama dalam kedamaian. Tidak terjadi penindasan. Sementara itu Bapak Ibu dalam Mazmur 100 di sana lebih tegas lagi beberapa pekerjaan gembala sebagai wujud kehadiran kasih Tuhan diceritakan. Jadi pemazmur mengatakan kita ini adalah domba kesayangan Tuhan. Kita akan dilindungi, kita akan dipelihara oleh gembala yang baik. Oleh karena itu satu-satunya respon yang benar adalah ucapan syukur. Puji-pujian. Itulah respon yang tepat dalam menanggapi pemeliharaan ilahi. Kita pantas berbahagia karena Allah mengatur alam semesta termasuk hidup kita. Sementara itu Bapak Ibu dalam bacaan kitab Efesus, di sana penulis kitab Efesus yaitu Paulus menyatakan ujian kepada jemaat di Efesus, di mana jemaat di Efesus sudah menampilkan kesetiaan mereka sebagai komunitas Kristen yang baik. Mereka sudah memberikan tanggapan dan respon atas kasih Allah secara benar dalam hidup dan dalam komunitas mereka. Akan tetapi Paulus juga selain mengakui ada kebaikan, Rasul Paulus tetap mendorong adanya satu langkah yang lebih maju lagi. Paulus berdoa agar mereka dapat lebih sepenuhnya mengalami hikmat ilahi. Oleh karena itu Paulus berdoa agar mereka memiliki hati yang tercerahkan. Hati yang dibimbing oleh hikmat. Hati yang penuh dengan Kristus. Yang diberdayakan oleh kebangkitan Kristus. Hati yang dipenuhi dan diberkati oleh hikmat Kristus. Dan di akhir ayat dari perikop ini Paulus membayangkan jemaat di Efesus ini
sudah benar-benar menampakkan tubuh ilahi, sudah menampakkan tubuh Kristus, sebab diterangi dan dihidupkan oleh Roh Kristus. Jadi Bapak Ibu, perikop dari Efesus ini mengarahkan kita pada pertanyaan-pertanyaan, karena kita tahu Efesus itu kota yang kecil. Ada pertanyaan reflektif untuk kita. Apa toh artinya menjadi gereja yang digerakkan oleh kuasa kebangkitan Kristus? Apakah kita berpikir dan merasa terlalu kecil, memiliki sindrom minority di jemaat kita atau di lingkungan kita? Apakah kita hidup dengan semangat kelangkaan, padahal Tuhan menjanjikan hidup yang berkelimpahan? Jadi kata-kata di kitab Efesus ini menantang kita supaya kita mampu menghasilkan hal yang besar dalam diri kita. Kita mampu mengharapkan hal yang besar pada jemaat kita. Mengharapkan hal yang besar yang dilakukan oleh Allah kita. Karena apa? Tuhan merencanakan hal yang mulia bagi kita dan bagi sesama kita. Jadi kita terilhami untuk menunjukkan cinta dan komitmen kita kepada tubuh Kristus, kepada gereja kita. Bahkan tubuh universal Kristus, yaitu dunia dengan segala isinya ini. Apa kontribusi kita? Nah, sementara itu di bacaan Injil, sekali lagi perumpamaan Yesus tentang lembaga Alkitab Indonesia memberi judul penghakiman yang terakhir. Tapi di sini menurut saya justru tentang domba dan kambing secara signifikan di segregasi atau dipisahkan dua kategori orang. Ini adalah tentang tema kepedulian dan kesedihan ilahi. Mengapa saya katakan ini adalah soal kepedulian dan kesedihan ilahi? Ini mengingatkan panggilan kita untuk merawat mereka yang rentan. Karena secara implisit itu kita merawat Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan itu empati, peduli, bahkan ikut mengambil bagian dalam rasa sakit manusia. Mengambil bagian dalam rasa sakit yang dimiliki oleh mereka yang rentan. Tetapi Tuhan juga bersukacita atas pemulihan dan keutuhan yang dikerjakan oleh orang-orang yang lain. Jadi, kalau kita mengaku mencintai Allah, dengan sendirinya kita akan mencintai makhluk Allah. Jadi tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara mencintai Allah dan mencintai sesama. Jika kita mencintai segala sesuatu di dalam Allah, maka kita akan mencintai dengan cara memulihkan. Jadi Injil Matius 25 ini semacam etika teosentris, etika keilahian yang menggabungkan dimensi vertikal dan horizontal kehidupan. Cinta kita untuk orang lain justru semakin memperkaya dan memperdalam cinta kita kepada Tuhan. Itu intinya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, apakah ingin membentuk kualitas pengalaman kita lebih dalam kepada Tuhan atau tidak? Apakah tindakan kita akan membawa dampak keindahan atau keburukan? Orang Jawa sangat mudah mengatakan memayu haning bawono, memperindah kehidupan dunia ini. Dengan cara apa? Apakah melalui tindakan kita akan hadir aktivitas ilahi yang membawa keindahan, membawa keadilan, membawa keutuhan dunia ini? Apakah kita akan melakukan sesuatu yang indah
adalah untuk Tuhan. Itulah inti dari bacaan Injil Matius 25. Jadi sekali lagi tetap akan ada pemisahan. Bagi mereka yang berpuas diri dan tidak peduli, dan bagi mereka yang ikut merasakan penderitaan sesama. Jadi tetap ada jurang antara domba dan kambing. Satu sisi ada rasa sakit yang ikut dilihat, dirasakan, dan itu memanggil, melibatkan kita. Bahwasanya yang sakit itu perlu dijamah, disentuh, disembuhkan. Jadi jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk merawat yang rentan tadi dan menyumbangkan sesuatu yang indah bagi mereka yang rentan. Rasa sakit harus ditebus dengan cara dipulihkan. Adanya rasa sakit justru itu merupakan panggilan untuk bangkit, untuk mengulurkan tangan. Jadi Bapak Ibu, melalui gambaran domba dan kambing ini, kita bukan dihakimi oleh hal yang lain, tidak. Kita akan dihakimi oleh kepekaan, kepedulian, kemauan, dan kekuatan kita di dalam memberi makan mereka yang lapar, di dalam memberi kelegaan bagi mereka yang haus, di dalam merangkul mereka yang terpinggirkan, kepedulian mereka yang ada di dalam penjara. Ini yang akan menjadi standar pemisahan domba dan kambing. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kalau tadi saya kutip, pemerintahan Kristus dicirikan oleh John Cobb dan David Griffin sebagai pemerintahan cinta yang responsif dan kreatif. Saya ulangi, pemerintahan Kristus bukan hanya pemerintahan cinta kasih yang meluber, yang tidak terkendali, tetapi pemerintahan Kristus adalah pemerintahan cinta yang responsif dan kreatif. Yang tidak sekedar berpangku tangan, merespon dan kreatif melakukan sesuatu. Itu sangat dekat dengan keseharian kita, apalagi di masa pandemi saat ini. Jadi Bapak Ibu, Tuhan akan melihat bagaimana tanggapan kita dalam menghadirkan keindahan di tengah-tengah ketidaksempurnaan, menghadirkan keutuhan di tengah-tengah perpecahan. Itulah pemerintahan Kristus. Makanya kita peringati sebagai Minggu Kristus Raja. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita panjatkan doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Puji syukur ya Allah Bapa, karena di minggu terakhir di kalender tahun A ini, Engkau mengizinkan kami untuk bisa berbakti bersama, mendengarkan sabda firman-Mu. Kami meyakini apabila kehidupan kami ada dalam pemerintahan-Mu, sehingga kami menjadi domba-domba-Mu yang akan senantiasa Engkau pelihara, Engkau perhatikan. Dan Engkau pun memanggil kami untuk ikut larut
ambil bagian dalam pemerintahan cinta kasih-Mu di muka bumi ini. Berkati kami dengan kekuatan, berkati kami dengan hikmat, berkati kami dengan kelimpahan, sehingga sungguh Tuhan kami mampu bersyukur dan kami juga mampu menjadi domba-domba-Mu yang peduli kepada sesama kami. Bapa, perkenankan pada saat ini kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan, mampukanlah setiap anggota keluarga kami untuk dapat menikmati dan menerima berkat-Mu. Tuhan, lindungi anak-anak dan cucu kami. Mampukan kami sebagai orang tua, sebagai anak, dapat melakukan tugas dan peran kami masing-masing. Sehingga cinta kasih Tuhan sungguh melimpah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami juga menyerahkan kehidupan bergereja dan bermasyarakat kami. Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Sehingga melalui arahan dan pimpinan para pemimpin kami, sukacita dan damai sejahtera dirasakan. Terlebih lagi kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Engkau berkenan memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, bahkan sampai dengan Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW dan Bapak RT. Kiranya mereka juga Engkau pakai untuk mengasihi kami semua, sehingga kami merasakan pengembalaan-Mu secara nyata. Tuhan, kami sempurnakan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita respon dengan kidung jemaat 278. Bila sangkakala menggegap. Sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama umat percaya di seluruh penjuru bumi ini memperbarui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Kristus Yesus, mari kita wujudkan pemerintahan Kristus melalui kehidupan kita, dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan bait yang ketiga, dari pagi hingga malam mari kita bekerja. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewetahkan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku berserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat